Aksela, Seperti itu. justru itu ajaranmu, Aksela. Jangan Ajaran melawan bagaimana, orang Rifa? yang jahat kepada. Coba, ya santai. Iya, kamu Dalilnya tenang. begini loh bunyinya. Jangan Greg, melawan Bapak. orang yang Teman. Duh, yang apa salahnya? Emang kenapa? Gini loh. Judulnya gini, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kamu boleh nggak melawan orang yang jahat kepada kamu, yaitu memperkodok istrimu? Boleh nggak ngelawan dari dalil itu? Oke, kan Greg tadi yang mengatakan dia mau datang untuk berbuat jahat kepada istri saya. Makanya saya katakan, saya mencegah. Dengan tindakan saya mencegah dia berbuat jahat, apakah saya tidak Bro, mengasihi dia? coba fokus bro. Nah, itu toh. Jangan melawan. Enggak, kita bahas dalil loh. Nah, kalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, kamu boleh nggak melawan? Saya kan mencegah kan? Saya kan mencegah. Iya, Mencegah semua orang untuk tuh pasti berbuat jahat mencegah. kan? Iya, setiap orang tuh pasti mencegah Loh, untuk berbuat jahat. Tapi kamu orang lain tahu berbuat kan? jahat kan? Apakah saya Iya, mencegah bro. orang lain berbuat jahat itu Mencegah tidak dengan mengasihi? melawan. Bro, kamu ngerti nggak bahasa saya? Loh, kamu ngerti Kalau nggak pernyataan mencegah, saya? ya saya ngerti mencegah. Gini nih, supaya Apa? saya mencegah agar orang masuk ke rumah saya bikin pagar. Ya, itu cara saya mencegah. Yang saya tanya itu adalah, kalau istrimu di matamu posisinya sudah mau diperkodok, kamu lawan orang yang perkodok atau diam? Saya lakukan, saya akan mencegah orang itu untuk melakukan tindakan jahat. Melawan nggak? Loh, sebentar. Melawan nggak? Karena saya Melawan. Loh, karena saya mengasihi dia. Kamu melawan nggak? Ini gimana ini? Melawan. Sulit Loh, sekali. kata mencegah, Melawan kata nggak? mencegah, kata mencegah. Melawan nggak? Mengerti Kata nggak arti melawan? mencegah, Melawan kata nggak? Loh, sebentar. Waduh, Kata sulit mencegah, saudaraku. Kenapa sulit dijawab? Karena Loh, memang dia sebentar. tahu kalau dia jawab melawan berarti ada yang ditentang ayatnya. Kalau dia jawab dia biarkan berarti dia logikanya udah berkurang. Kenapa? Masa istrinya diperkodok dia biarkan saja? Saya Jadi inilah mencegah. yang tidak bahas mencegah. Nggak ada tidak ada ayatnya mencegah. Loh, Saya katakan, tanya dalam ayatnya itu jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Pertanyaan saya, di matamu ini kita bawa kasus. Saya membawa kasus. Nah, kamu kan tahu Iya, kasus. makanya ketika istrimu diperkodok dan kamu lihat sudah di kamar itu penjahat, kamu berdoa pada saat itu, bukan melawan kan? Hah? Kak, betul nggak? Ketika misalkannya, pindahkan aja tempat gelasnya dek. Ketika istrimu di depan matamu sudah mau dipegang, mau diperkodok, kamu melawan orang itu atau berdoa pada waktu itu? Silakan jawab. Aduh, pertanyaan apa ini Umi? Teman-teman, jangan kalian mengkritisi pertanyaan saya selagi pertanyaan itu masih rasional. Ayatnya adalah jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Ketika mobilmu dibegal atau motormu dibegal, kalian melawan atau pasrah? Memang dangkal. Ini kalian ini. Loh, Ustaz, Ketika Yesus kalian mengajarkan tidak apa? mampu Untuk mengasihi menjawab, sesama maju manusia kan? kena, mundur kena. Teman-teman dengarkan baik-baik. Saya tuh simpel. Sebentar, Yesus mengajarkan berbuat kasih, berbuat salah, Pertanyaannya berbuat tuh kasih kan? simpel. Pertanyaannya adalah jangan melawan orang yang jahat kepadamu, itu dalil. Maka pertanyaannya dari ayat itu, Iya, ketika pertanyaannya di salah depan nggak? matamu Nggak, pertanyaan istrimu salah mau nggak diperkodok, orang itu. saya lagi tangkap dulu Pak. Makanya ketidaksinambungan kita itu ada ketika kalian itu lari dari pertanyaan kami. Dalam kitabmu tuh ditulis begini, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Maka ketika kau buka pintu, kau sudah lihat istrimu mau ditelanjangi sama penjahat, kau pada waktu itu melawan atau berdoa? Saya jawab ya. Yesus kan mengatakan itu toh, benar? Untuk tidak melawan orang jahat kan? Tapi untuk mendoakan kan? Pertanyaannya salah tidak? Teman-teman, Salah Greg, tidak, saya mau tanya, udah. Kalau nggak mampu jawab nggak apa-apa. Ya, udah, Bang, silakan. Kami nggak paksa. Kami nggak usah dijawab kalau nggak. Kami nggak paksa kok. Saya tuh tidak suka bertele-tele. Greg, seandainya istrimu di depan matamu mau diperkodok, kamu lawan atau kamu diam? Ya aku habisin lang nih. Mantap. Ini dia kalau jadi punya suami orang Islam ini aman badan kita, ya. Jadi teman-teman perhatikan ya. Ajaran itu kalau betul datang dari Tuhan, maka dia sesuai dengan naluriah, tidak bertentangan dengan empati dan tidak bertentangan dengan akal.
Tapi kalau ada suatu Kasihilah ajaran, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. oke, tunjukkan cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jelas kan? Tunjukkan cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus. Nah, Yesus kata itu nggak? Tunjukkan cara mengasihi diri menurut Yesus. Artinya kamu jangan berbuat jahat kepada orang lain. Kalau kamu nggak mau Tunjukkan dijahati. cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus. Karena ada tertulis dalam kitabmu yang kau harus lakukan kepada dirimu sendiri adalah pikul salib. Pasangkal dirimu. Islam ini Kalau kamu nggak sanggup berdiskusi, kalau kamu nggak sanggup, kau turun di bawah. Ngapain mau ke sini? Ya kau turun di bawah. Kau nggak layak di sini. Ketika kau mengatakan kepada kami agamamu mengajarkan untuk mengasihi sesamamu manusia dengan cara mengasihi dirimu sendiri, pertanyaanku bagaimana cara mengasihi dirimu sendiri menurut Yesus? Karena Yesus mengajarkan untuk kau siksa dirimu, Pak. Coba pikul salib, siksa diri nggak? Siksa diri. Sangkal dirimu. Itu bahkan kau harus apa? Apabila ditampar pipi kirimu, kau kasih yang kanan. Artinya Tuhanmu mengajarkan untuk menyiksa dirinya. Ketika dia memerintahkan kasihilah dirimu sendiri sebagaimana mengasihi diri sendiri. Bagaimana cara kasih Tuhan kepada Tuhan? Yaitu dengan membunuh Tuhan lain. Bagaimana cara kasihnya Bapa kepada anak? Dengan menganiaya anak. Jadi wajar ketika kami katakan kalian adalah orang-orang yang mengatakan penganiayaan sebagai bentuk kasih. Coba kau baca 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Tauladan Yesus itu sebagai kasih karunia Tuhan. Baca 1 Petrus pasal 2 nomor 18 sampai 19. Penganiayaan terhadap diri sendiri itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan terhadap dirimu. Banyak kali nak sayang. Itulah bro. Jadi tolong jangan pikir kami tidak belajar kitab kalian. Kamu cari dalam kitabmu tutorial cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus. Silakan. Rifa, kamu jangan ngajari bebek berenang. Nah, itu saja. Saya Intinya tanya, di situ justru saya saja. belajar sama Kami Anda. orang Kristen. Teman-teman, saya itu lagi nggak mau mendengarkan curhat. Saya mau mendengarkan jawaban. sudah paham Yang saya apa tanya itu adalah arti. bagaimana cara mengasihi dirimu sendiri menurut Yesus. Kok ribet banget, bro? Yang saya tanya itu, kalau kau diajarkan untuk mengasihi sesamamu manusia dengan Bebek cara diajari sebagaimana berenang, mengasihi diri. Rifa. Jadi kau bebek, bebek kau. Iya, Jadi bebek dia. masalahnya. Jadi inilah teman-temanku Axel. Di sini kita tidak Kok nggak ngerti kata majas? Loh, bukankah di dalam kitab kau majas aja kau literasikan, lah kau letterlekan? Contoh, Artinya aku dan Bapak kamu satu. tidak mengerti majas saat sampai kata. Bukan nggak ngerti, gaya kalian itu gitu. Giliran yang menguntungkan Artinya kalian kamu bilang ngerti itu toh? letterlek. Loh, saya nggak ngerti. Bahasa Indonesia saya itu 9. Saya ngerti majas, bahkan totem pro parte, ironi, saya ngerti itu. Tetapi ketika kalian adalah umat Kristen, ketika Yesus dikatakan anak domba, kalian anggap betul-betul domba. Kenapa malah argumennya ad hominem gini, Pak? Katanya kamu masih Kenapa malah? saya katakan Ya saya kenapa? Apa bebek, urusannya? kamu mengatakan saya bebek. Ya karena memang loh di dalam kitabmu Yesus dikatakan anak domba dan dia betul-betul tampil sebagai domba loh dengan tanduk 7 loh. Ini kan metode Kristen. Ada Yesus berkata aku dan Bapa satu. Dan itu secara harfiah kalian tanggapi. Inilah kalian. Giliran ayat itu menguntungkan doktrin kalian bilang itu harfiah. Ketika tidak menguntungkan kalian bilang itu analogi. Ketika kami tanya metodenya apa? Kenapa membahas bebek? Kita membahas tentang ketuhanan. Teman-teman perhatikan baik-baik teman-teman ya orang-orang ini. Ketika tak mampu menjawab pertanyaan saya, bro, saya tanya, Yesus itu anak domba bukan? Yang tampil di surga itu bentuknya tanduk 7 itu bentuknya domba atau bentuk orang? Katanya kamu mahasiswa saat saya berkata bebek, kamu kata saya bebek. Aduh, berulang. Oh. Ya, karena memang kalian adalah umat yang suka ngada-ngada. Inilah bukti kalau apa yang kalian ucapkan itu tidak ada landasan ilmiahnya. Kenapa kalian begitu? Karena kalian adalah umat asumsi. Setiap omongan kalian itu menimbulkan pertanyaan baru. Itulah kalian. Ya, makanya kalian itu kalau daripada kalian banyak menyesatkan dan merusak peradaban, lebih baik kalian itu bertanya saja. Paham nggak? Oke. Halo Bang Sabar. Halo Bang Sabar. Kenapa tadi kabur? Kenapa tadi kabur? Kenapa kabur? Tapi udah aku bilang sama kamu, HP aku cuma satu. Kalau kau cari data, tentu apa dia?
Oke, gini aja sekarang karena udah kembali, silakan Anda bertanya saja sama Uni. Silakan. Tapi jangan marah-marah Uni ya. Kalau berkasnya. Gantung. Gini bro, ini kan yang naik ini bukan anak-anak kecil, orang-orang lansia dan orang tua. Kalau ada orang yang sudah tua tapi menunjukkan kekanak-kanakan di sini, saya berhak marah. Kenapa? Saya juga nggak mau menzolimi diri saya sendiri, gitu ya. Jadi boleh aku bertanya nih? Silakan Bang, silakan. Silakan. Iya. Di Islam, kalau ada perempuan menyusui laki-laki dewasa, apakah itu benar? Perempuan menyusui laki-laki dewasa itu Ya, yang kebutuhan bukan ketika suaminya. ya dengar dulu. Diam Bang. Katanya dengar dulu. Diam Bang. Dalam Islam, ketika ada seorang anak angkat yang sudah dewasa, maka supaya dia itu mahram dengan ibu angkatnya, maka dia boleh meminum air susu ibunya, bukan dengan cara menetek ke puting susunya. Yang kurang ajar itu kalau Tuhan menyusu kepada manusia, itu tidak boleh dalam Islam. Coba Ya. tunjukkan dulu Kalau- itu nih. Karena saya tahu Ya, saya itu enggak. bukan meminum. Ya, loh, menyusu itu artinya apa? Ya menetek lah. Menyusu itu minum susu. Dan anak saya juga menyusu kepada saya ketika saya masih kerja di kantor pelayaran dulu. Caranya apa? Saya pompa air susu, lalu mereka meminum susu. Artinya juga menyusu. Ada nggak ditulis itu di pompa? Di situ tidak ada di pompa, tapi kami nggak bodoh. Kenapa Anda Orang beranggapan Islam itu seperti itu? Ya karena begitu pemahamannya. Kalau ada pemahaman lain, tunjukkan dalilnya kalau itu menetek, menghisap puting susu. Coba tunjukin. Ya tapi kan namanya disusui ya di. Anda di sini orang awam, bodoh tentang Islam, tapi memaksa saya untuk ikuti cara pandang Anda. Anda tidak tahu diri, Pak. Anda bertanya tentang agama saya sudah jelaskan. Kalau Anda punya pandangan ulama bahwa saya salah, silakan tunjukkan. Jangan Anda yang berdebat dengan saya, Anda jahil. Enggak, kan aku bertanya benar. Saya di sini suruh Anda bertanya, saya sudah jelaskan. Silakan pertanyaan selanjutnya. Kalau kau punya literasi yang berbeda dengan saya, tunjukkan di sini. Nggak usah banyak cerita, Pak. Kecuali kau berilmu. Silakan Bang. Oke. Apakah Nabi Muhammad itu pantas dicontoh? Pantas daripada menyontoh Tuhan yang nggak tahu diri, minta-minta hidupnya, ya nggak pernah bekerja, hidup dari minta sedekah. Lebih baik mencontoh Nabi Muhammad yang perkasa, laki-laki bertanggung jawab dan bekerja dan hidupnya nggak minta-minta. Lebih baik meniru manusia yang datang ke dunia dan sebagai nabi dan ilmunya memperbaiki peradaban daripada mencontoh Tuhan yang nggak ada gunanya buat peradaban. Seperti itu. Oh begitu ya. Itu Yes. pantas dicontoh ya. Iya dong, pantas. Kalau seandainya di zaman sekarang yang hidup Nabi Muhammad, dia menikahi bocil Aisyah itu yang 6 tahun, apakah itu wajar dicontoh sekarang? Saya kalau seandainya Nabi saya hidup zaman sekarang dengan saya, kalau saya belum punya anak, saya buatkan anak untuk beliau, umur 1 hari saya antarkan ke beliau, karena akhlak beliau itu tidak sama dengan akhlak orang Kristen. Ya, otak beliau nggak jorok, nggak selangkangan aja, ya. Jangankan kalian, saya lagi jawab. Kenapa terguncang jawaban saya? Diam dulu. Kalau orang Kristen, jangankan anak usia 1 hari, nenek-nenek umur 50 tahun pun pasti kalian garap duburnya. Kenapa otak kalian kotor? Kalau Nabi Muhammad SAW, andai pun ada anak saya 1 hari, saya akan berikan kepada beliau karena akhlak beliau mulia. Beliau bukan cabul seperti, mohon maaf ya, nabi-nabi di kitab kalian yang doyan ngambil bini orang, nidurin menantu, ya. Yehuda tuh nidurin menantu loh, sampai punya Tuhan kalian lahir dari situ. Kalau Nabi kami akhlaknya mulia. Buktinya Sayyidah Aisyah itu menjadi wanita yang brilian, wanita yang cerdas dan sangat mencintai suaminya. Kalau korban pedofil nggak kayak gitu. Yang kena mental itu seperti ibunya Tuhan kalian. Sampai detik ini kita nggak tahu kehidupannya seperti apa. Seolah dia hilang di telan bumi dan seperti terkena mental gitu loh. Ya, kalau Nabi Muhammad itu istrinya menjadi ulama kemudian dan bahkan menunjukkan kecintaannya kepada suaminya. Itu bukti kalau dia terawat, terjaga dan tidak menjadi korban pedo. Yang menjadi korban pedo itu yang nggak masuk akal kami itu adalah ketika ada perempuan umur 12 tahun diperawani sama anak bocil yang adalah Tuhan dan kemudian tidak ada rasa hormat dari si anak bocil ini kepada ibunya. Itu baru nggak biasa dalam Islam ya. Kami tolak itu. Itu tidak layak dianggap manusia itu. Iya. Berarti kalau sekarang seandainya Nabi Muhammad itu dinikahi, bukan dikasih anak angkat beda ya. Kan saya sudah bilang, seandainya saya hidup sejaman dengan Nabi Muhammad, saya belum punya anak, saya akan hamil cepat-cepat supaya bisa punya anak perempuan, saya antarkan ke Nabi Muhammad walaupun umurnya baru 1 hari.
Karena Itu apa? Karena dia nabi. Anak, ini istri Kenapa ini? kita bahas. Saya bingung loh nih orang nih. Saya takkan yang menjawab saya. Kalau Nabi Muhammad hidup sejaman dengan saya akan berikan anak saya umur 1 hari kepada Nabi Muhammad karena beliau akhlaknya mulia. Kalau seandainya yang hadir adalah Tuhanmu, kalau misalkan Tuhanmu, anakku umur 25 tahun dilamar sama Tuhanmu, kutolak karena Tuhanmu miskin. Saya nggak harus sudi, Tuhan Ya, miskin. tahu aku. Saya jangankan diam dulu gantian. Ini orang kalau di begini ya bro. Kalau seandainya Tuhanmu datang, jangankan melamar anak saya yang bocil, saya aja dilamar dia. Saya tidak mau jadi istri dari Tuhanmu. Kenapa? Tuhanmu miskin, temperamen. Kalau dia melamar saya masih mikir. Kenapa? Ya tiba-tiba nanti saya dikutuk jadi kering seperti dia. Misalkannya waktu minta pohon ara nggak ada buahnya dikutuk sampai kering. Nanti dia mengutuk saya kalau nggak ada rendang nanti. Tapi kalau Nabi Muhammad saya kejar-kejar, tolong ya Nabi, saya ingin jadi istrimu. Oh, saya tidak patut. Ya udah kalau gitu saya hamil punya anak umur 1 hari saya antar ke Nabi saya. Itu pun kalau Nabi saya menerima. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu akhlaknya mulia. Dia pasti akan menjaga istri-istrinya karena terbukti tidak ada istrinya yang benci kepada dia. Tapi kalau Yesus, mohon maaf, andai Tuhanmu datang ke hadapan saya melamar anak saya yang usianya 25 tahun, saya tolak. Saya tidak mau punya menantu yang tidak bertanggung jawab. Kalau Nabi Muhammad itu bertanggung jawab. Seperti itu. Silakan bro, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya bro. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bro. Teman-teman Silakan, Bang. perhatikan ya. Bang Sabar. Ketika teman-teman kita Kristen mau membandingkan moralitas Tuhan mereka dengan Nabi kita, itu sama saja mereka sedang mandi lumpur dan mandi kotoran. Kenapa? Sungguh tak pantas Nabi kita dibandingkan dengan Tuhan dalam perspektif agama Kristen. Contoh, Nabi Muhammad SAW itu keturunan baik-baik. Tuhannya umat Kristen keturunan pejina. Nabi Muhammad SAW adalah laki-laki yang bertanggung jawab, bekerja dari kecil. Tuhannya orang Kristen nggak pernah bekerja, hidup dari minta-minta dan bahkan hidupnya miskin. Nabi Muhammad SAW tanpa belajar dia memberikan wahyu Tuhan dan dia tidak pernah berdusta. Tuhannya umat Kristen pernah mem-PHP orang yang mau mati, yaitu ketika dia berkata, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu dia malah mati 3 hari 3 malam 40 hari kemudian baru ke surga. Maka ini disebut dengan PHP. Tuhannya umat Kristen, ketika naik keledai dibantuin. Nabi kita tuh naik kuda dan bahkan menjadi panglima perang. Tuhannya umat Kristen punya 12 murid aja, 2 diantaranya berkhianat. Lihat Nabi kita, semua sahabatnya solid, bahkan rela mati buat beliau. Tuhannya umat Kristen gagal menyampaikan agama Kristen di kampung halamannya. Nabi Muhammad SAW, jangankan kampung halamannya, sampai detik ini keluar dari kampung halamannya rata-rata solid menjadi agama Islam. Tuhannya umat Kristen gagal menjaga kerukunan umat beragama di kampung halamannya. Lihat Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana sekarang Mekah dan Madinah disatukan dan menjadi negara teraman. Lihat bagaimana Nabi kami Muhammad SAW tak pantas disandingkan dengan Tuhan kalian. Tuhan kalian tidak punya istri. Nabi kami bahkan menghidupi berapa perempuan dan diberikan nafkah lahir dan batin. Tuhan kalian malah minta keledai orang. Nabi kami beli kuda. Ya, jadi mohon maaf, jangan bandingkan Tuhan kalian dengan Nabi kami karena tidak layak. Tidak pantas Nabi kami dibandingkan dengan Tuhan dalam perspektif agama kalian. Mohon maaf dengan telah. Silakan. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, seandainya itu di zaman sekarang melanggar hukum enggak? Saya sudah jawab bahwa seandainya ada nabi di sekitar saya yang lebih dulu akan mengantarkan anak saya umur 1 hari untuk dinikahi nabi tersebut. Iya, pertanyaan saya, apakah itu melanggar hukum di zaman sekarang? Kemut ini, kemut. Mati lampu dek, mati lampu. Ini lagi pakai kuota ini, bentar ya. Oke, siap ini. Bentar ya. Coba dulu, ini mati siap, lampu. Pak Sabar. Iya. Kalau Pak Sabar tanya, kalau
di zaman sekarang melanggar nggak? Nah, Iya, itu pertanyaan saya. Tapi Iya. dia melebar kemana-mana. ya dah kalau di zaman sekarang melanggar itu karena ada aturan di hari ini. Nah, Ya sekarang itu kalau dijawab aja dilanggar. Kan itu selesai, jangan melebar kemana-mana. oh ya, yaudah saya ikutin dilanggar. Terus pada waktu Nabi Muhammad menikahi melanggar hukum nggak Pak itu Pak? Kalau Beritanya. Kalau menurut- kalau Anda kan gini, sabar Pak sabar kan gini, kamu tanya kalau ada di zaman sekarang melanggar nggak? Saya jawab melanggar karena itu aturan dari pemerintahan ada diatur oleh pemerintah, ya kan? Ada minimal usia pernikahan itu sekarang bisa dikatakan melanggar. Terus saya tanya, kalau pas waktu zaman Rasulullah, kira-kira Rasulullah melanggar atau enggak Pak? enggak, kalau melanggar dia dimasukkan penjara dia. Nah terus apa yang ditanyakan Pak? Ya Terus itu apa yang masalahnya? jawaban itu tadi. Nah, ya, Bilang terus apa saya masalahnya? melanggar. Iya itu kan selesai pertanyaan. Masalahnya apa? Saya bukan memasalahkan, saya bertanya. Berarti Iya, kalau- bertanya itu atas dasar apa? Coba Anda bertanya ini atas dasar apa? ya Atas dasar apa? atas kejadian lah. Ya udah saya tanya begini Pak. Pak Sabar nikah di usia berapa istrinya Pak Sabar? Aku dulu di zaman 17 tahun lah. 17 tahun. Kalau Pak Sabar itu menikahi istri Bapak itu hari ini kira-kira melanggar nggak Pak? Melanggar. Nah, berarti ada masalah nggak? Ya ada masalah kalau zaman sekarang. Nah, terus apa yang dasar Anda bertanya itu apa? Enggak, tadi itu maksud aku jawaban dia di zaman sekarang melanggar hukum. Sudah. Selesai pertanyaan, nggak ada dipermasalahkan. Ya sudah. Silakan Kalau bertanya satu lanjut. pertanyaan lainnya. Ya, silakan. Ini di Al-Quran tadi hadis ya, itu setan itu benarkah tidur di lubang hidung? Gini Pak, karena hidung itu karena hidung itu adalah salah satu organ yang tidak digunakan untuk beribadah Pak. Contoh kalau jidat, kalau tangan itu bisa digunakan semua untuk beribadah. Maka hal yang digunakan untuk beribadah itu terhindar dari setan. Nah, sedangkan hidung itu tidak ada pernah kaitannya dengan ibadah Pak. Makanya dikatakan setan itu akan ada di dalam hidungmu. Nah, ini adalah perintah untuk kita ketika wudhu itu juga membersihkan hidung kita. Wudhu itu untuk membersihkan diri, Pak. Ya, membersihkan diri dari najis, dari penyakit dan lain-lain. Nah, dianggap setan itu ada di dalam lubang hidung, makanya kita bersihkan. Akhirnya ketika kita membersihkan lubang hidung itu keluar, Pak. Iya. Gitu. Nah, Makanya- kalau dalam sebentar Jangan Sebentar panjang-panjang. Lo Simpelnya aku. Berarti kamu mau dijawab sebentar. ya panjang-panjang kali. Diam dulu. Kamu tanya. Kalau kamu Ya, tidak sabar, terserah namamu saya. sabar. Ya. Namamu sabar. Kamu tidak sabar. Nampak kan lanjut tuh, nih. bohongnya. Lanjut, Gofur. Gofur Ya. lanjut deh. Ya kalau kami majar, kami membersihkan hidung itu tiap hari untuk mengeluarkan setan. Nah, kalau kalian di dalam lubang hidung kalian ada Tuhan, nanti kalau bersin keluar Tuhannya gimana Pak Sabar? Wajar loh, setan kita bersin, setan keluar, oke aman. Kita wudhu, setan kita keluarkan, oke aman. Nah kalian kalau mandi tiba-tiba bersin keluar ingus, nanti Tuhanmu ikut keluar dari hidungmu gimana Pak? Nggak punya Tuhan, enggak? Bukan itu pertanyaan. Nanti bertanya. Kan aku giliran bertanya. Loh, kan sudah kita jawab. Iya, Yang karena apa? pertanyaan- Aduh, masa Kan nggak sudah bisa saya jawab. Namamu sabar, tapi kau sama sekali. Inilah kayak gini ceritanya mereka ini. Ngaku-ngaku anak Tuhan, tapi kelakuan kayak dajal. Sama sabar, tapi kelakuan nggak sabar. Kau yang bertanya, kami yang menjawab. Kok kami yang sabar menjawab kau?
Ini aku bilang kalian itu cuma omong-omong aja banyaknya. Kau kan bertanya, tugas kau hanya mendengarkan. Kalau kau nggak siap mendengarkan, kau turun. Kan kau nggak ada di sini diwajibkan untuk mendengarkan kami menjelaskan kan? Kau diberi karena kesempatan untuk pertanyaan bertanya saya kan? belum jawab. Ya udah, kau aja yang nggak mau mendengarkan. Satu ditanya, satu Sudah dijawab. kami jawab. Kau pengen kami menjawab seperti yang kau mau. Hak kau untuk ngatur-ngatur. Hak kau untuk ngatur-ngatur. Izinkan aku bicara dulu. Apa? Bagaimana bisa membedakan? Nanti kau izinkan bicara. Saudaraku lagi menjelaskan. Diam kau dulu. Si Gofur lagi menjelaskan, kau pula yang memotong. Turun kau di bawah kau dengarkan. Nanti kau naik lagi untuk bertanya ya. Gak ada gunanya kau ada di atas ini mengganggu. Jawab lagi Gofur. Mengacau kau. Iya, makanya kan itu kan apa yang namanya hidung itu kan tidak pernah tersentuh tidak pernah tersentuh ketika kita beribadah. Ya, maksudnya adalah tidak pernah digunakan untuk ibadah. Ya, kalau tangan itu bisa kita untuk memberikan sedekah atau memberikan pertolongan kepada orang, itu tangan kita masih bisa untuk beribadah. Telinga kita bisa untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan atau ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mata kita bisa melihat untuk membaca Al-Qur'an. Mulut kita bisa untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau hidung ini nggak ada, makanya Rasulullah SAW menggambarkan bahwa setan itu akan bisa berdiam diri lewat hidung manusia. Nah, makanya kita juga dalam wudhu itu selalu disarankan untuk membersihkan. Gitu. Bahkan ketika setelah bangun tidur, ya. Betul Mama Gofur ya. Duh, ketutup muka Uni Gembala ya. Makasih Mama Gofur telah menjawab pertanyaan Mama Gofur? orang yang katanya namanya Sabar tapi Dari mana? Oh bukan ya? Bukan Mama Gofur ya? Lanjut Mama nih. Gofur yang ada ya? Lupa. Sabar tapi tidak sabar mau naik lagi deh. Bar. Ini orang tua nih. Ya naikkan, tapi kau sabar yang tidak sabar ya. Tolong naik ke atas itu, jangan buat kami kehilangan kesabaran Pak Sabar ya. Pak Sabar yang tidak sabar, jangan buat kami kehilangan kesabaran. Oke, lanjut. Ya, makanya kalau aku Naikkan Chan. aduh. Makanya kalau aku bicara jangan dipotong biar selesai pertanyaan saya gitu. Tunggu dulu. Loh, Kamu di sini tugasnya bertanya, oke? Kalau kamu masih bertanya, kami diam. Tapi kalau kamu sudah mendebat jawaban, kamu tidak berhak. Makanya kami potong, karena hakmu hanya bertanya saja. Paham? boleh saya Aduh, aku bicara? ingat terus nih ya. Paham nggak? Kamu Boleh itu haknya hanya bertanya. Iya, tapi bertanya saja, bukan menjelaskan, bukan membantah, bukan menjelaskan. Hakmu hanya bertanya saja. Silakan. Berarti kalau memang lubang hidung itu nggak berfungsi di saat ibadah, bagaimana lewat napas Anda? Apa kaitannya sama nafas? Silakan Mama Gufur. Enggak, kok tiba-tiba kok nafas itu apa kaitannya sama nafas Pak Sabar? Makanya kalau ada orang ngomong itu jangan masuk kanan keluar kiri atau jangan masuk atas keluar bawah, kentut jadinya ya. Kalau ada orang ngomong itu diresapi, dipikirkan. Ya, yang saya katakan tangan itu digunakan untuk beribadah, mata digunakan untuk beribadah, mulut digunakan untuk beribadah, telinga digunakan untuk beribadah. Hidung kamu gimana cara menggunakan untuk beribadah, gimana hidung? Cara untuk kamu menggunakan hidung untuk beribadah gimana? Nggak bisa. Makanya digambarkan Rasulullah itu setan itu akan masuk di dalam melalui lubang hidungmu. Karena tidak pernah digunakan untuk ibadah. Nah, caranya adalah kita untuk membersihkan hidung setiap hari. Nah, ini kalau semisal kita membersihkan hidung, kalau kita ya membersihkan hidung untuk membersihkan kotoran-kotoran yang dia ada di dalam hidung, itu yang keluar setan, Pak. Karena setan itu bertempat di tempat-tempat yang kotor. Ya kan? Nah, ini bingung lagi kalau Tuhan itu bertempat di hidung. Kumpul sama ingus, kumpul sama upil. Nah, ketika bersin keluar tuh Tuhannya. Nah, tergantung Anda. Kalau Anda mau mengatakan di dalam lubang hidung manusia itu ada setan, berarti
secara tidak langsung kamu mengatakan bahwa Tuhanmu itu setan karena Tuhanmu berada di dalam lubang hidungmu. Gitu. Nah, Paham nggak Pak Sabar yang nggak sabar? Berarti boleh aku bicara lagi? Lagunya loh Pak Sabar. Ada setan. tes. Dah. Gimana? Oke. Bagaimana bisa kita bedakan setan itu ada di hidung kita, tidak ada di hidung kita? Coba jelaskan. Kita nggak tahu Pak, setan kita nggak bisa melihat setan Pak. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengantisipasi atau melakukan apa yang diperintahkan. Noise ya? Tapi hanya hayalan ya. Ya sama kayak Tuhanmu kan hayalan, ya kan? Yesus tidak pernah ada di mana kuburnya, penyalibannya di mana nggak tahu, yang dikatakan lahir dari rahim Maria berupa manusia, namun seperti apa manusianya juga nggak jelas, kan hayalan. Noise ya? Oke lah, mulai gak waras ini, turun aja aku. Iya guys. Jadi gini loh bro, yang hayalan itu adalah ketika ada orang yang tidak pernah mengaku Tuhan tapi dituhankan, baru itu hayalan. Ya lucu kalian ini. Dia yang bertanya, dia yang terguncang coba. Agak noise ya, Mama Gofur agak noise ya. Jadi tolonglah kalau bertanya jangan terguncang. Ini dia yang bertanya, dia yang terguncang coba. Ya ada sama Ote nih. Harusnya kalian bertanya, kami yang terguncang, kami yang terganggu, kami yang kewalahan. Ini kau yang bertanya, kau pula yang mencret. Ada aja kok Pak Tua. Oten sampai sekarang itu akan selalu bertengkar karena telah tertulis di dalam Al-Quran. Semua apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu akan terjadi sampai hari kiamat adanya. Termasuknya adalah ketika Oten saling bermusuhan. Bob Chen. Oke, ini dulu teman-teman di tok dia di share di posting ulang dulu teman-teman ya. Sama-sama 120 mata mandang di tok layar share posting ulang. Silakan teman-teman. Barakallahu Selamat siang. Noise ya tadi tempatku ya Bang Greg ya? Aman. Enggak, tadi noise ya? Bentar. Aman sih. Oke, silakan Bob. Gimana Bang Bob? Halo Bang Bob. Tes. Ini noise enggak? Aman. Aman. Iya Bang Bob, gimana? Ya gimana? Iya, apa yang ditanggapi dari apa yang aku sampaikan Bob? Ya kalau ada kitab yang bagus, kalau tidak ada tidak tervalidasi penemunya, ya tetap bagus lah. Bukan penemunya. Inilah kaliannya nggak dengerin penulisnya. Iya, penulisnya kan tidak diketahui penulisnya. Kalau kitab itu bagus, ya tetap bagus gitu. Bagus tetap bagus. Apakah suatu hal yang berkaitan dengan Tuhan itu bisa kita lantas percaya hanya dengan mengatakan itu bagus? Ada sebab ini ya, ada sebab kerja buku. Kalau tiada yang kritik itu nggak bagus gitu. Maksudnya kritik nggak bagus gimana? Ecek-ecek. Gimana maksudnya Bob? Ini Yang kan jelas lah, people, ngomong yang jelas, ada jangan kritik, sambil nahan berak gitu kau. Muslim. Maka tentu ini kitab yang bagus ini. Kalau ada pengkritiknya itu pertanda itu adalah karya yang bagus. Berarti kalau menurutmu kitab
suci itu bisa dikritik, dan itu ketika ada kritikan dan bisa ditemukan kesalahan, itu berarti kitab yang bagus itu. Bisa ditemukan kesalahan di dalamnya, atau bisa ditemukan hal yang janggal di dalamnya, itu bisa dikatakan kitab yang bagus gitu. Gimana Bob? Iya, kalau kita ada yang mengkritik ya, kalau nggak ada yang mengkritik itu nggak ada yang mempelajari gitu. Oke, kalau kritik itu membangun atau tidak membangun? Karena ada kritik, ada sesuatu yang belum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tidak ada pencerahan gitu, atau ada perbedaan pandangan pikiran gitu, berarti antara saya atau Anda yang kurang gitu. Makanya ada sebuah pertanyaan untuk mengkritik gitu. Iya, Karena makanya ada gini loh perbedaan Bob, gini loh Bob. kualitas itu. Apakah ketika kitab itu dikatakan kitab suci, lantas bisa kita kritik? Padahal kalau kita sebutkan dengan kitab suci itu berarti firman dari Tuhan. Sepakat tidak sih kau, Bob? Bob, kalau aku mau tanya dulu lah. Kitab suci, definisi kitab suci itu firman dari Tuhan, firman dari Sang Sumber, atau bukan firman dari Sang Sumber, atau sebagiannya hanya firman dari Sang Sumber? Ada intuisi dari Sang Sumber gitu untuk mendapatkan kitab suci. Itu intuisinya berdasarkan dari Sang Sumber. Bagaimana dikatakan suci kalau itu hanya inisiasi dari narasi pemikiran manusia saja. Apa Bob, kau ngomongmu yang jelas itu loh, jangan sambil nahan berak gitu loh. Ngomong nggak sambil nahan berak itu loh. Gini loh Bob, aku tanya ke kamu ya. Definisi kitab suci, apa yang itu adalah apa yang tertulis di dalamnya firman Tuhan, atau bukan firman Tuhan, atau sebagian firman Tuhan? Sudah saya katakan ya, itu intuisi dari Tuhan gitu. Ada sebuah, kalau dalam Kristenan itu ada Roh Kudus ya yang membantu gitu, pesan-pesan dari Alah, Rocky Gerung apa? Rocky Gering ini. ya, kalau diturunkan kata Jumat gitu. Ini orang-orang yang juga melalui Roh Kudus. ini orang yang 5 tahun nggak boker, makanya dia selalu nahan boker, ngomongnya kayak gitu teman-teman ya. Kita cuma cukup gitu. Anda enggak melawan Jumat gitu. Apa sih kau ini jawab apa sih? Aku cuma tanya definisi kitab suci itu apa. Kalau kamu jawabnya intuisi dari Sang Sumber, intuisi dari Tuhan. Sekarang ketika kamu mengatakan intuisi, gini Bob. Kamu oke, aku ikutin kamu ya. Kamu mengatakan bahwa kitab suci adalah intuisi dari Tuhan dan pengilhaman Roh Kudus, kan gitu kamu sampaikan seperti itu. Nah, apakah boleh kita mengkritik intuisi Tuhan? Boleh enggak? Tidak ada yang mengkritik kalau Anda percaya gitu. Tapi yang nggak percaya pasti akan mengkritik itu. Itu sudah wajar. Ya seperti Kristen akan mengkritik Islam, Quran juga, Islam juga akan mengkritik. Oke, yang kamu kritik itu ajarannya, atau apa yang tertulis dalam konteks ajaran, atau apa yang tertulis dalam konteks pemaknaan, Bob? Contoh gini Bob. Saya kritik atau saya mengkritisi Lukas 14 nomor 26. Di situ dikatakan jikalau seseorang datang kepadaku, dia tidak membenci bapaknya, tidak membenci ibunya, tidak membenci istrinya, tidak membenci suaminya, tidak membenci anaknya, tidak membenci saudara laki-laki atau perempuan, tidak membenci dirinya sendiri, maka ia tidak bisa dikatakan sebagai muridku.
Nah itu kira-kira gimana kau menanggapi itu? Saya kritik tentang hal itu. Ya itu mudah sekali, bahwa apapun yang ada di dunia ini tidak akan bisa mencapai ke surgaan gitu. Jika Anda masih mencintai diri Anda, saudara-saudara, ayah, ibu, atau masih mencintai keduniaan ini ya, kehidupan di dunia ini, maka Anda masih belum dikatakan murid itu. Apalah Bob kau ini Bob ngomong nggak jelas. Ditanya apa larinya kemana? Kak Happy, Kak Happy, Kak Happy. Siapa Happy? Happy ini siapa Bang Greg? Turunkan ya. Bob, nyanyi aja lah, kau nyanyi aja lah Bob. malah nanggepi typingan di bawah. Kan ini Bob ini agak lain memang teman-teman. Coba kita tanya ya, kita tanya coba. Bob, Tuhanmu siapa Bob? Ya Allah. Yesus bukan? Secara umum, secara umum Yesus. Allah. Saya tanya Ya, secara nalurimu, secara hatimu, secara jiwamu, secara akal budi pekertimu, itu Tuhanmu siapa? Bukan secara umum. Itu sangat tergantung dengan spiritual ya. Hei, aku tanya kamu. Jadi tergantung Ya, spiritualmu manusia. seperti apa pandanganmu. Tuhanmu Sesembahan siapa? manusia itu tergantung tingkatan spiritual. Makanya aku tanya kau. Menurutmu Tuhanmu siapa, Bob? Tuhanmu saya tanya. Seorang inisiasi itu memiliki privasi ya. Ini ya teman-teman ya, yang saya sampaikan tadi ya, yang saya sampaikan adalah ketika kita tidak bisa menunjukkan kebobrokan Bible, maka kita hanya bisa menunjukkan pola berpikir orang-orang yang mengikuti Bible. Tidak mungkin, begini Bang Gopo, Ya. tidak mungkin. Jadi nggak perlu kita banyak-banyak ngomong tentang ilmu keilmuan, nggak masalah. Kita hanya bisa menunjukkan untuk bagaimana kebobrokan cara berpikirnya. Iya Kak Epi, siang. Duh, di mute lagi. Oke, halo. Kak Happy, halo. Halo. Halo, Ustaz. Bocil. Siapa? Bocil. Ya, Nggak kenal kau aku ini, main turun-turunin aja. Aduh. yaudah. Ini kan Bob nggak jawab tuh. Bob nggak jawab. Siapa Tuhannya Bob? Bob nggak jawab, nggak bisa jawab. Muter-muter kemana-mana. Kalau menurutmu Happy, Tuhanmu siapa Happy? Di dalam di dalam kartu taruh yang ke Berapa tuh? Malah kartu tarot yang tuh. kedua ya. Oh, lihat tuh. Tuhan Yesus. Tuh, Happy. Ditanya Tuhannya siapa malah kartu tarot tuh. Tuhan Yesus. Yesus. Apakah Yesus pernah mengakui Nggak tahu dirinya lah. sebagai Tuhan atau Yesus pernah dikatakan sebagai Tuhan di dalam Bible? Hah? Lah kita kan yang mempertuhankan dia. Emangnya kenapa? Ada masalah? Berarti kalau orang yang mempertuhankan pohon itu bisa dikatakan pohon itu memang benar-benar Tuhan gitu? Enggak ada masalah. Sedangkan dalam Nggak disuruh pengajarannya, perangi, ya kan? sedangkan dalam Di kitab pengajarannya lain disuruh, Yesus mengatakan, bentar abang, kan kau bertanya di sini. oh gitu. Diam dulu dong, aku tanggapi dulu dong. Ya, menurut aku itu kenapa Yesus itu disebut Tuhan yang benar, karena pengajarannya yang benar. Nah, di satu sisi ajaran yang lain disuruh perangi, sedangkan Tuhan kami disuruh mengasihilah. Nah, Oke. sesamamu manusia sama Boleh kasih- seperti mengasihi dirimu sendiri. Boleh saya kasih Gitu. contoh, kasih saya contoh satu saja cara mengasihi Yesus. Cara yang Yesus lakukan untuk menggambarkan kasih. Cara yang Yesus lakukan untuk menggambarkan kasih. Dia kan mengasihi. Kenapa dibilangnya Tuhan Yesus itu mengasihi kami? Satu Karena contoh dia menderita. perbuatan Bentar. Yesus.
Iya, perbuatan Yesus, dia rela mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menanggung dosa-dosa manusia. Kenapa kau geleng kepala? Ini ajaranku, bukan ajaranmu. Oke, kalau kamu mengatakan rela mati di kayu salib itu adalah ajaran kasih, Iya. berarti menurutmu kasih itu dengan cara Itu kan yang tidak kasih. pengasihnya. Nggak ada. Oke, Tuhan, sekarang gini. bentar. Aku tanggapi dulu. Gini Apa? loh, kenapa aku bilang Tuhan Yesus itu mengasihi? Karena Ini sih dia itu ini bukan orangnya Greg, sangat Bang suci. Greg. Siapa namanya? Alina, Dia kenal ini. Alina. Dia kenal aku nih, si hostnya si Ustadz. Kenal dia. Oh. Iya Ya, kan? gini. Ustadz kan? Kalau Yesus mengasihi, cara Yesus mengasihi haruslah dengan kekerasan gitu, berarti haruslah dengan pembunuhan baru bisa dikatakan kasih. Siapa yang mengajari seperti itu? Disuruh kita mengasihi sesama kita, sama seperti kau mengasihi dirimu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita umat-umatnya. Dengan cara apa? Dia rela menanggung dosa-dosa umat manusia di atas tiang salib, padahal dia nggak punya salah Ya, apa-apa. oke. Sekarang Di gini. dalam bentar. Lah, aku masih tanggapi kok, kau udah ngomong ngerocos mulu. Nah, tentang mengasihi ya, mengasihi di Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sudah. Sudah, Itulah ya. tanda kasih Tuhan Yesus kita terhadap Sudah. kita manusia. Sudah. Karena dia nggak mau Sudah membiarkan ciptaannya itu mati binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Sudah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jeder. Sudah, silakan Sudah. tanggapi. Ya. Pertanyaan saya simpel. Ketika Yesus menunjukkan kasih, apakah harus dengan cara ditombak dan dengan cara disalib? Hei. Ketika dia menunjukkan kasih, menunjukkan contoh kasihnya Yesus, kamu mengatakan Yesus mengasihi manusia Cuman dengan cara itu lah. Jadi menurutmu menunjukkan kasih dengan cara kekerasan? Siapa yang kekerasan? Disuruh kita mengasihi. Lah, kau nggak tangkap yang kubawakan data tadi. Diam. Otak separuh juga yang kulawan ini. Diam. Inilah ya, kita coba membongkar, kita coba mempertontonkan kebobrokan cara berpikirnya. Sekali lagi kita coba mempertontonkan cara berpikirnya. Ketika kamu mengatakan Tuhanmu mengasihi manusia itu dengan cara mengasihi sesama, sedangkan dia menunjukkan hal itu namun tidak menggambarkan ajaran kasih itu. Karena apa? Ketika dia ingin menunjukkan ajaran itu dengan cara apa? Dengan cara ditombak, dengan cara kekerasan, dengan cara disalib. Nah, sekarang siapa yang nyalip? Yang nyalip Romawi. Siapa yang disalib? Yang disalib Yesus, manusia itu sendiri. Kalau kamu mengatakan mengasihi sesama, kenapa si tentara Romawi ini harus dengan cara menyalibnya untuk menunjukkan kasihnya Yesus? Itu adalah sebuah kontradiksi ketika kamu mengatakan menunjukkan ajaran kasih, menunjukkan kasih Tradisinya di sesama. mana? Kamu mengatakan menunjukkan ajaran kasih, sedangkan yang ditunjukkan adalah ajaran tentang pembunuhan. Mana ajaran kasihnya? Coba
Coba tunjukin kalau Tuhan Yesus kita untuk mengajarkan kita untuk membunuh. Aku datang bukan membawa damai itu, Ayo. mempertunjukkan dan membenci itu. Kau itu Sebentar, yang kan mau minta betul. ditunjukkan kan? Kan mau minta ditunjukkan. Ya, Nah, sabar. bawa Aku data bukain. lagi. Apa Gregorius? Apa yang kau bawakan? Kemarin diturunkan aku di mute-mute lagi, parah. Silakan. Nih. Lukas 19 nomor 27. Merah siapa yang ngomong? Kalau merah siapa yang ngomong? Kalau merah siapa yang ngomong? Happy. Happy. Siapa yang ngomong merah? Yesus, nggak berani ngomong, nggak apa-apa dah. Ya, akan tetapi semua Sinyal pengelek. seturuku, iya ya udah, ya nge-like aja terus, sinyal udah nggak pengelek. apa-apa, ya terus nggak apa-apa, nge-like aja. Akan tetapi Aku nggak semua pernah takut. seturuku ini yang tidak suka Lawan Ustadz aku pun, menjadi aku nggak pernah rajanya, bawalah mereka kemari dan Iya kan? bunuhlah mereka Sejak kapan aku di takut Gregorius? depan mataku. Ini denger gak? Bunuhlah mereka di depan mataku. Ini siapa yang ngomong? Kau bawa di mana itu? Di mana? Di mana itu kau bawakan? Nih. Biar ku buka di sini. Nih. Nah, tuh. Lukas, bentar. Nah, Mulai. 19. baca yang kenceng. Lah, kenapa mulai? Ya, ayo baca yang kenceng. Baca yang Lukas 19 ayat berapa? 27. Baca yang kenceng. 27. Bentar ya, biar ku bukakan di sini ya. Lukas 19. Sebentar, ku nyalakan dulu HP-ku. Lukas 19. Lukas Tasya ya? 19. Tasya ya? Bukan, Tasya. bukan, Kau bukan, tanya sama bukan. Gregorius. Kau tanya aja sama Udah, Gregorius. buka. Apakah aku Tasya? Baca, Kau udah. tanya gitu aja. Baca. Perumpamaan di sini perikopnya adalah perumpamaan tentang uang mina. Ayat yang keberapa? Itu 27. berbicara tentang perumpamaan ya, teman-teman ya. Perumpamaan apa? Yang mana? Perumpamaan apa? 29. 27. 29 apa ayat berapa? 27, Dok. Kalau 29 Budak ya orang. 27. Kau kan cuma ambil di ayat yang terakhir. Oke. Putus-putus makanya aku nggak dengar bukan budak. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Siapa yang ngomong itu? Siapa yang ngomong? Oke, kita baca dari ayat sebelumnya. Yang ngomong siapa yang ngomong? Yang ngomong siapa? Ngeri Bang Gofur, ngeri ya. Aku adalah orang keras. Ngeri. Siapa yang Ngeri ya, ngeri. Bentar. Siapa yang ngomong? Memberikan 10 mina untuk mereka yang melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyayangkan bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali dan memanggil 10 orang yang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang bangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan
dia untuk mengatakan kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah yang diberinya uang itu untuk mengetahui bahwa hasil dagangan mereka masing-masing. Orang-orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu ini telah menghasil 10 mina. Nah, di sini bukan berbicara tentang Tuhan apa yang di ayat 27 akan tetapi semua seteruku ini tidak suka aku menjadi rajanya, bahwa mereka mereka akan kemari dan membunuh mereka di depan mataku. Itu bukan Tuhan Yesus. Ada seorang raja. Jadi siapa yang Kau ngomong? ambilnya ayat setengah. Siapa yang ngomong? Kau ambil ayat Siapa yang yang paling ngomong? terakhir. Siapa yang ngomong di situ? Yang ngomong di situ siapa? Yang ngomong di situ Enggak siapa? disebutkan namanya. Di sini dikatakan raja. Di sini kan di perikopnya kan dibicarakan tentang perumpamaan tentang uang mina. Nah, perumpamaan kalau kita baca untuk dari apa ayat perumpamaan? 11, bentar. Happy. Kalau kita baca Inilah ya di dalam- teman-teman ya, jelas Bentar, padahal di jangan situ dulu tertulis dipotong. merah ya. Kalau Tapi dia dibilang masih bentar. mengatakan bahwa itu bukan Dibilang Yesus bentar. yang mengatakan. Ini kan konyol. Iya. Coba Bible-nya sendiri Bukan, ditolak ya sendiri. memang Yesus Gak yang apa, mengatakan. gini loh, girl. Lah, Happy gini loh. Kau Happy. kan cuman bentar, aku dulu ngomong, woi. Nah, di sini kan bercerita tentang uang mina. Tetapi kalian cuma ambil di ayat yang terakhir. Coba kau baca di ayat yang ke-11 sampai 27. Nah, terus maksudnya apa? Makanya otak kalian kan separuh. Ya, terus Cuman maksudnya ambil apa? ayat yang 27 doang. Terus Ya kan? maksudnya apa? Bunuhlah di Ah. depan mataku itu maksudnya apa? Apakah Yesus di situ yang Bunuhlah menyuruh di depan membunuh? mataku itu apa artinya? Apa artinya? Kan kau bacalah dari ayat pertama. Iya, makanya dari saya ayat sudah baca 11. juga. Yang Nah, aku apa? tanyakan, Apa di situ? bunuhlah di depan mataku. Apa maksudnya itu? Kau baca karena katanya Loh, kau kok malah udah baca. nanya? Kok malah nanya aku? Orangnya aku tanya kok. Lah, tuh, Ya udah, jawab. host, Jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan jangan saya. main mute dong. Jawab pertanyaannya. Di Kau situ yang dikatakan, jambak aku, bawalah kau kemari pula yang dan main mute. bunuhlah di depan mataku. Bawalah kemari dan Iya. bunuhlah di depan mataku. Maksudnya Oke. apa itu? Oke, kita baca di ayat yang ke-15, 17 lah. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatan itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kau hasil, kau apa ini? Kecil kali. Kuasial, apa pula ini? Bentar, kubesarkan. Aduh, ngeri. Parah Iya, teman-teman soalnya kan? Parah kan teman-teman? bentar, jangan dulu bilang parah. Aku baca Alkitab yang apa ini, fisik. Makanya kecil di kamar pula. Ya. Ya, saya kan cuma ngobrol sama teman-teman yang di Gimana ya? bawah, ya kan? Katanya kepada bahwa orang itu, banyak hai hamba yang orang jahat. Kristen itu ternyata Nah, menolak apa yang tertulis di dalam Bible dikatakan di sendiri. dalam ayat 22 ayat 21, sebab aku takut akan Tuhan karena Tuhan adalah manusia yang keras. Siapa yang manusia yang keras? Nah, lihat dulu dong, Tuhan yang keras itu siapa? Bukan Tuhan Yesus mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur.
Jika demikian, mengapa uang itu tidak memberikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu kata kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, sudah kau aku baca berkata itu kepada- tadi. Lah belum selesai we. Sudah kau baca tadi yang Lah, saya lah, tanyakan. Yang Belum saya tanyakan selesai. ayat 27-nya. Jawabnya, aku berkata kepada Bawalah setiap kemari orang yang dan mempunyai bunuhlah di kepadanya depan aku mataku. Itu apa beri. maksudnya? Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya, aku Parah. akan kuambil juga apa yang ada padanya. Lah, Kita lagi mempertontonkan akan kebobrokan tetapi cara semua berpikirnya nih. seteruku ini yang tidak suka mau menjadi rajanya, bawalah mereka kan Ya, ya udah, kepanasan lanjut, mereka lanjut. kalau kita baca Loh, lanjut Alkitab. kok Memang mau sampai poinnya kok ini malah kemana-mana seperti kau. ini kalau ajak Mau sampai berdiskusi. barusan mau sampai Aduh. poinnya kok malah kemana-mana. Udah lanjut dulu tuh. Apa? Lah, kemana-mana Baca. Kemana-mana 27-nya baca. gimana? 27-nya Lah, baca. Tuh, 27-nya baca. Kau kan bertanya di ayat yang terakhir. Iya, barusan yang kamu mau baca itu apa? Kau Kenapa bertanya dipotong? banyak mulut pula kau. Kenapa dipotong? Saya minta kamu dibaca itu 27-nya baca. Lagi mikir ya, lagi mikir. Bocil kacau. Sekali lagi ya Kasihan teman-teman dirimu, ya, Bocil. kalau kita tidak bisa diskusi secara Apa yang- akademik untuk apa ada yang- edukasinya, apa ada yang pelajarannya. pusing? Ya kalau kita tidak, bentar dulu. Bentar, Diam, kau diam, yang diam. potong-potong. Diam, Ah, kau bertanya, kau pula yang potong-potong. Kalau Kau kita tidak ambil bisa ayatnya membahas kan cuma yang konteksnya ayat ada terakhir. diskusi, Ah, ada ah. apa namanya? Ah, Apa kau ini? Maka kita hanya bisa mempertontonkan kebobrokan cara berpikirnya aja teman-teman ya. Nggak perlu kita melayani orang-orang seperti ini kau bertanya, kau pula yang keilmuan. ngomong. Ya, kita Memang cukup bisa botol mempertontonkan kali kalian kebobrokannya ini. aja. Ah. Coba baca 27-nya. Baca. Keberbrokan. Ya, baca 27-nya. Keberbrokan kau yang bertanya kau. Iya. Ya udah jawab. 27-nya apa? Jawab. Ayo silakan dibaca. Bocil. Jangan main mute, botol. Enggak ada yang mute loh, siapa yang mute? Siapa yang mute? Moderatormu tuh. Udah buruan baca 27-nya baca tuh. Tadi mau selesai itu. Iya, Iya kan apa? udah di ayat 26. Ya, dibaca mau coba 27. 27-nya. Iya, 27-nya coba baca. Tadi Oke. mau sampai 27 kan. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Apa maksudnya Yesus tuh? Bunuhlah mereka di depan mataku, apa maksudnya? Ini kata Yesus. Kata Yesus atau bukan itu? Iya, itu kata Yesus masa lu kata Bang Iya, Ukur. Pak. Kata bapakmu? Bukan, kata Yesus Bang itu. Ufur. Itu kata Yesus. Hmm. Apa maksud Yesus? Mengatakan, Mana di Tergoncang, sini dia kata tergoncang. Yesus? nah kan, mulai kan. Mana di sini kata Yesus? Kita tunjukkan bahwa dia ya udah. Kamu diem ya, diem. Jangan menambahi ayat. Saya nggak nambahi ya. Nah, terus Kau diem. Terus? Diem. Ya udah diem ya. Gantian. Udah, kamu tadi mau baca satu perikop, mau baca satu halaman pun saya biarkan. Nih.
Enggak ku baca satu halaman. Diam. Dari ayat 15 Diam. Nih ya, teman-teman nih ya. Di situ Lukas perkataan diam, Yesus. Pesundal diam. Lukas 19 pesundal. nomor Ini dia 27. mulutnya. Nih. Yang penting sudah ditunjukkan bahwa kebotolannya dia seperti apa dan dia menolak Bible-nya sendiri ya. Di sini Lukas 19 nomor 27, tulisannya merah. Ya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dia katakan ini bukan perkataan Yesus. Dia katakan ini yang ngomong bukan Yesus. Di sini jelas merah. Bang Joko, kalau merah yang ngomong siapa Bang Joko? Itu lagi perumpamaan, Bos. Kamu Ya, saya nggak tanya perumpamaan atau nggak perumpamaan. Saya tanya kalau merah itu yang ngomong siapa? Nggak, kamu baca dari awal. Saya nggak tanya konteksnya apa. Saya tanya kalau tulisan merah itu yang ngomong siapa? Atau bukan? Tahu jawab ini perumpamaan atau bukan? Saya nggak tanya konteksnya perumpamaan Ya, atau nggak bukan tahu perumpamaan. Saya Karena tanya ini yang ngomong siapa? Karena kau buta konteks, bro. Apa sih, saudara? Ya udah, ini konteksnya apa? Kalau ketika Yesus mengatakan ini, kamu sepakat ini perkataan Yesus? Kita baca Sepakat dari 2 ayat 20. Kita baca sepakat, dari 20. sepakat dah. Ini konteksnya Kita apa? baca dari ayat 20. Kenapa kencang sih? Ayo, berani nggak? Kamu sepakat gak ini perkataan Berani Yesus? nggak kita baca dari ayat 20 biar tahu konteksnya? Ya silakan baca. Ayo, buka lah. Ayo kita baca sama-sama. Silakan baca. Takut kamu? Kok takut apa sih? Ya buka lah, kita baca sama-sama. Kamu mumpung lagi buka. Saya cuma bertanya. Iya, Kalau tulisan merah, gelagapan kamu. nggak usah kejang. Ya kita paham kok. Kita nggak hanya 1-2 orang yang meladeni orang kayak kamu itu. Kita paham bro. Kalau kalian itu ditanya apa pasti nggak akan nyambung dengan pertanyaan. Ya, simpel pertanyaan saya. Kalau tulisan merah itu perkataan siapa?